Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tim pelatihan pengembangan diri akan menampilkan hasil dari analisis dan juga pengkritisan dari LMS yang telah kami buat atau Learning Management System yang telah kami rancang di platform inovasibelajar.id tentunya dari arahan Pak Citra sebagai penugasan mata kuliah lingkungan belajar terintegrasi. Nah, dari LMS yang telah kami buat ini, yaitu pelatihan pengembangan diri sebenarnya lebih tepatnya, kami menggunakan ini kerangka dari pembelajarannya itu sendiri yang terdiri dari 4 sesi. Namun sebelum itu mungkin perkenalkan anggota tim kami, yaitu yang pertama saya Kalista Lilian Shannon. Saya Harisma Zailati Maulana. Baik, yang pertama perkenalkan saya Razida Fauzia. Saya yaitu Karlama Hasta Alfalah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Juanis Putri Mawadah. Nah, review yang kami lakukan itu akan menunjukkan kerangka pembelajaran mulai dari struktur sesi, aktivitas, interaksi, hingga asesmennya. Nah, selain melihat tampilan, kita juga akan menunjukkan untuk sejauh mana sih LMS ini kami rancang secara pedagogis dan mampu mendukung pembelajaran yang bermakna bagi para peserta itu. Nah, jika kita melihat lebih jauh ya LMS-nya itu sebenarnya kita menonjolkan struktur pembelajarannya yang runtut gitu ya, mulai dari penggalian potensi, pembangunan pola pikir, terus penguasaan waktu dan juga energi atau mungkin manajemen waktunya gitu ya, dan akhirnya dari perancangan masa depan yang menggunakan ini ya proyek akhir sebagai rencana aksi mereka gitu, sehingga hasil akhir dari pelatihan kita itu memiliki output yang nyata gitu. Nah, pada sesi pertama ini, fokus yang ada pada LMS kami yaitu pada pengenalan diri menjadi fondasi yang sangat penting. Nah, di dalamnya itu ada aktivitas seperti peta nilai diri, nih, kemudian analisis SWOT, di mana analisis SWOT pribadi itu membantu peserta merefleksikan siapa diri mereka, apa kekuatan yang dimiliki, kemudian area yang masih perlu dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa LMS ini memahami bahwa pengembangan diri harus dimulai dari self-awareness, bukan langsung pada keterampilan teknis. Di sesi kedua, dan melanjutkan proses ini dengan membahas mengenai pola pikir dan komunikasi yang efektif. Materinya mengenai growth versus fixed mindset, di mana latihannya itu mendengar aktif tidak hanya bersifat konseptual, tapi juga dilengkapi dengan diskusi kelompok dan praktik secara langsung. Jadi ini ada praktik berpasangan, ada latihan mendengarnya. Di sini terlihat bahwa LMS ini mendorong peserta untuk belajar melalui interaksi, bukan hanya melalui konsumsi materi itu sendiri. Proses ini memungkinkan peserta membangun pemahaman bersama dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Jadi di sini udah. Kemudian pada sesi ketiga, yaitu fokus pembelajaran bergeser ke aspek yang lebih praktis, yaitu manajemen waktu dan energi, di mana menguasai waktu dan energi untuk produktivitas yang maksimal. Aktivitas seperti digitalisasi tugas dan prioritas, kemudian penerapan prinsip manajemen waktu dan energi, kemudian ada blocking secara yang dilakukan secara seminggu kayak gini. Jadi di sini ada praktiknya. Nah, dari aktivitas-aktivitas tersebut, selama misalnya blocking ini sendiri, misal dikerjakan selama seminggu, menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berhenti di ruang kelas virtual, tetapi juga diperluas di kehidupan nyata peserta itu masing-masing. Ini memperkuat fungsi LMS sebagai alat pendukung perubahan perilaku, bukan sekedar media sebagai penyampaian materi. Gitu.
Jadi, secara keseluruhan, LMS Inovasi Belajar EIDI punya desain pembelajaran yang cukup jelas dan terstruktur. Jadi, alur belajarnya mudah diikuti dari awal sampai akhir. Materi yang disajikan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pengembangan diri. Hal ini membuat peserta tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga diajak untuk merefleksikan pengalaman pribadi dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan nyata. Selain itu, LMS ini juga menyediakan berbagai aktivitas yang mendorong interaksi dan kolaborasi, seperti diskusi dan tugas reflektif. Bentuk asesmen yang digunakan juga lebih otentik karena menekankan proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Dengan begitu, pelajaran terasa lebih bermakna dan tidak menggugurkan sekedar tugas. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Penggunaan tool eksternal seperti Google Workspace menuntut kemampuan literasi digital yang cukup baik. Selain itu, aktivitas refleksi yang cukup instan juga membutuhkan komitmen belajar yang konsisten jika tidak didukung dengan pendampingan yang memadai. Sebagian peserta berpotensi merasa bingung atau mengalami kelelahan selama proses belajar. Itu saja keseluruhan dari kelebihan dan kekurangan. 2. Sesi terakhir berfungsi sebagai integrasi dari seluruh proses pembelajaran yang menyangkut penyusunan tujuan SMART dan rencana aksi pribadi, dijadikan sebagai proyek akhir yang sekaligus menjadi bentuk asesmen autentik. Peserta tidak hanya diuji pemahamannya, tetapi juga kemampuannya merancang langkah-langkah konkret untuk masa depan. Secara desain, ini menunjukkan bahwa LMS ini memiliki orientasi hasil yang jelas dan relevan dengan kebutuhan peserta. Dari sisi teknologi, pemanfaatan seperti Google Meet, Slack, Docs, dan Forms, dan Calendar terlihat cukup tepat guna. Setiap alat digunakan sesuai fungsinya untuk mendukung aktivitas belajar, kolaborasi, refleksi, dan asesmen. Teknologi dalam LMS ini tidak menjadi tujuan, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat proses pembelajaran. Selain itu, jika ditinjau dari sudut pandang keberlanjutan pembelajaran, LMS inovasibelajar.id juga menunjukkan potensi sebagai ruang belajar jangka panjang, bukan sekedar pelatihan sesaat. Keberadaan tugas reflektif, jurnal pribadi, serta rencana aksi yang disusun peserta membuka peluang terjadinya pembelajaran berkelanjutan. Setelah sesi formal berakhir, peserta tidak hanya didorong untuk menyelesaikan materi, tetapi juga untuk memonitori perkembangan dirinya sendiri dan dari waktu ke waktu. Secara pedagogis, pendekatan ini memperkuat aspek metakognitif, yaitu kemampuan peserta untuk menyadari proses belajar dan perubahan perilakunya. Dengan demikian, LMS ini tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai alat pendamping transformasi diri yang dapat terus dimanfaatkan oleh peserta dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan penutup. Berdasarkan analisis tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, perlu disampaikan panduan penggunaan teknologi yang lebih sederhana dan disampaikan secara bertahap agar peserta lebih mudah mengikuti pembelajaran.
Yang kedua, umpan balik personal dari fasilitator perlu diperkuat, terutama pada tugas refleksi dan proyek akhir supaya peserta merasa lebih terarah dan percaya diri. Yang ketiga, setiap sesi sebaiknya dilengkapi dengan indikator capaian belajar yang jelas, sehingga peserta dapat memantau perkembangan belajarnya sendiri. Sebagai penutup, secara keseluruhan LMS pelatihan pengembangan diri di inovasibelajar.id dapat dinilai sebagai LMS yang dirancang dengan pendekatan pedagogis yang baik dan berorientasi pada pengembangan bermakna. LMS ini tidak hanya membantu peserta memahami materi, tetapi juga mendorong mereka untuk mengenali diri, mengubah pola pikir, dan merencanakan langkah nyata untuk masa depan. Semoga ulasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas desain LMS tersebut, sekaligus menjadi bahan refleksi untuk pengembangan pembelajaran digital ke depannya. Sekian, terima kasih.